Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahma Alia dengan NPM 20231450646 dari kelas R3C. Di video ini saya akan merangkum materi yang saya pahami dari pertemuan 1 sampai 15. Pertemuan pertama, tujuan mempelajari ISBD yang pertama membantu perkembangan kepribadian mahasiswa agar mampu berperan sebagai anggota masyarakat dan bangsa serta agama. Contohnya, kegiatan volunteering dan pengabdian masyarakat. Melalui kegiatan ini, mahasiswa dapat merasakan langsung permasalahan sosial dan mengembangkan empati terhadap sesama. Yang kedua, menumbuhkan kepekaan mahasiswa terhadap masalah-masalah dan kenyataan-kenyataan yang timbul di dalam masyarakat. Contohnya, kunjungan ke komunitas. Melakukan kunjungan ke komunitas-komunitas yang sedang berjuang mengatasi masalah sosial seperti kemiskinan, pendidikan, atau lingkungan. Contohnya, mengunjungi panti asuhan, rumah sakit, dan desa-desa terpencil. Yang ketiga, memberi pengetahuan dasar kepada mahasiswa agar mereka mampu berpikir secara interdisipliner dan mampu memahami pikiran ahli-ahli berbagai ilmu pengetahuan sehingga dengan demikian memudahkan mereka berkomunikasi. Contohnya, mata kuliah interdisipliner. Mengikuti mata kuliah tersebut yaitu menggabungkan beberapa disiplin ilmu seperti sosiologi hukum, psikologi lingkungan, atau ekonomi budaya. ISBD juga berperan dalam program pendidikan umum yang dimana isinya menempatkan diri sebagai anggota masyarakat yang tidak terpisahkan dari masyarakat serta adanya kemampuan untuk bertanggung jawab. ISBD juga menggunakan untuk memecahkan masalah kemasyarakatan melalui pendekatan interdisipliner atau menggabungkan kekuatan dalam berbagai disiplin ilmu, sosial, dan budaya. Temuan kedua, kebudayaan dapat diartikan sebagai keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan proses belajar. Fungsi dari kebudayaan adalah yang pertama, pembentuk identitas. Kebudayaan membentuk identitas kita baik sebagai individu maupun sebagai bagian dari kelompok. Bahasa yang kita gunakan, adat istiadat yang kita ikuti, semua itu membentuk siapa kita. Yang kedua, sarana adaptasi. Kebudayaan memungkinkan kita untuk beradaptasi terhadap dengan lingkungan sekitar. Tradisi pertanian misalnya adalah bentuk adaptasi manusia terhadap alam. Yang ketiga, penghubung masa lalu dan masa depan. Kebudayaan menjadi jembatan antara generasi. Tradisi diwariskan dari generasi ke generasi, menjaga kelangsungan identitas dan nilai-nilai. Pertemuan ketiga, etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos. Secara etimologis adalah ajaran tentang baik buruk yang diterima umum atau tentang sikap perbuatan dan kewajiban. Estetika adalah kajian tentang apa yang kita anggap indah dan mengapa kita merasakannya. Memanusiakan manusia adalah sebuah prinsip yang mendalam dan universal yang mengajak kita untuk melihat setiap individu sebagai manusia seutuhnya, dengan segala kelebihan dan kekurangannya, karena semua manusia adalah makhluk Tuhan yang sama akan martabat dan harkatnya. Ini adalah upaya untuk menciptakan dunia yang lebih adil, bermartabat, dan penuh kasih sayang. Problematika kebudayaan. Problematika kebudayaan adalah serangkaian masalah atau tantangan yang dihadapi oleh suatu masyarakat atau budaya itu tersebut dalam mempertahankan nilai, tradisi, dan identitas. Jenis-jenis problematika yang pertama adanya sikap etnosentrisme yang menganggap bahwa budaya, nilai, norma, kelompok, atau bangsa itu sendiri adalah yang paling benar, yang paling unggul dibanding budaya lain. Yang kedua, sikap tradisional masyarakat yang menganggap buruk hal-hal yang baru. Pertemuan keempat, manusia berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu manu yang berarti berpikir. Individu berasal dari bahasa Latin, yaitu insividium, yang berarti sesuatu yang tidak dapat dibagi-bagi. Manusia dalam konteks makhluk individu mempunyai konsekuensi seperti hidup mandiri dan berkepribadian baik dan jujur. Manusia dalam konteks makhluk sosial, makhluk yang senang bergaul atau berkawan, dan dari masyarakat terciptanya manusia dalam konteks makhluk sosial. Karena adanya interaksi sosial, peranan manusia sebagai makhluk sosial dan individu adalah bersekolah, melakukan pekerjaan, bertanggung jawab dalam keluarga, serta berbagai aktivitas ekonomi, politik, dan bahkan beragama.
Temuan 5, dinamika interaksi sosial adalah hubungan dinamis yang menyangkut hubungan timbal balik antara individu ataupun kelompok. Ciri-ciri dinamika interaksi sosial yang pertama adalah pelaku lebih dari satu orang, yang kedua adanya komunikasi antar pelaku melalui kontak sosial, yang ketiga adanya tujuan dan maksud. Dilema antara kepentingan individu dan kepentingan sosial adalah suatu kondisi di mana seseorang atau kelompok harus memilih antara memenuhi kebutuhan atau keinginan pribadi atau individu atau berkontribusi pada kesejahteraan kelompok atau sosial. Contohnya, membeli produk yang ramah lingkungan dengan harga yang lebih mahal atau memilih produk yang lebih murah tetapi berdampak buruk pada lingkungan. Pertemuan ke-6, peradaban adalah perkembangan kebudayaan yang telah mendapat tingkat tertentu yang diperoleh oleh manusia. Manusia beradab adalah manusia yang mampu melaksanakan hakikatnya sebagai manusia. Manusia sebagai makhluk beradab dan masyarakat adab adalah konsep yang saling terkait dengan menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan etika. Kita dapat menciptakan lingkungan sosial yang harmonis dan mendukung perkembangan peradaban. Pertemuan ke-7, dinamika peradaban global mencakup perubahan signifikan dalam interaksi antar negara akibat globalisasi. Menurut John Naisbitt, peradaban global ditandai dengan pergeseran dari masyarakat industri ke masyarakat informasi, serta dari ekonomi ke ekonomi dunia. Ciri-ciri utama termasuk peningkatan komunikasi global, ketergantungan ekonomi, dan interaksi budaya yang lebih intens. Globalisasi membawa dampak positif seperti kemajuan teknologi, namun juga tantangan seperti hilangnya identitas budaya dan eksploitasi sumber daya. Pertemuan 9, keragaman mencakup perbedaan dalam suku, ras, agama, dan budaya yang menciptakan masyarakat majemuk. Hal ini menunjukkan bahwa setiap individu memiliki ciri khas yang unik, membentuk dinamika sosial yang kompleks. Kesetaraan mengingatkan bahwa semua manusia memiliki kedudukan yang sama di hadapan Tuhan, sehingga perlu diberi penghargaan untuk mencegah diskriminasi dan konflik sosial. Memahami kedua konsep ini penting untuk membangun harmoni dalam masyarakat yang beragam. Kemajemukan dalam dinamika sosial, budaya mencerminkan keberagaman yang ada dalam masyarakat, termasuk perbedaan suku, ras, budaya. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Furnival pada tahun 1948 yang menekankan bahwa majemuk masyarakat hidup berdampingan secara fisik tetapi terpisah dalam kehidupan sosial. Usman Peli mengategorikan kemajemukan menjadi pembelahan horizontal berdasarkan etnik, bahasa, adat, agama, dan vertikal berdasarkan ekonomi, pendidikan, dan kedudukan sosial. Keragaman ini dapat menjadi sumber kekuatan atau konflik tergantung pada bagaimana masyarakat mengelolanya. Kemajemukan ini mencakup beragam etnis, agama, dan budaya yang menyuburkan identitas nasional, menciptakan inovasi, dan mendorong kreativitas dalam berbagai sektor. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika mencerminkan semangat persatuan dalam keberagaman ini. Pertemuan 10, nilai artinya sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia baik secara lahir dan batin. Moral adalah tingkah atau perbuatan seseorang dalam berinteraksi dengan manusia lain. Dan hukum adalah semua kaidah dan asas yang mengatur pergaulan hidup dalam masyarakat. Fungsi nilai yang pertama sebagai penentu dalam memenuhi peran sosial, yang kedua mampu mengarahkan masyarakat untuk berpikir dan bertingkah laku. Fungsi moral yang pertama, memahami dan menghormati moralitas satu sama lain dapat mengurangi konflik dan perselisihan. Yang kedua, moralitas memberikan pedoman tentang perilaku yang dianggap benar dan salah. Fungsi hukum yang pertama mengatur interaksi manusia di masyarakat, yang kedua mengupayakan kemakmuran bagi seluruh masyarakat. Pertemuan 11, hukum dan moral saling terkait dalam masyarakat, di mana hukum berfungsi sebagai perubahan nilai-nilai moral yang dijunjung tinggi. Hukum dibentuk berdasarkan norma-norma moral yang ada. Sebaliknya, hukum juga memperkuat moralitas dengan memberikan sanksi terhadap pelanggaran nilai normal, dan hukum memiliki fungsi untuk menciptakan kedamaian dan keadilan, serta melayani kebutuhan manusia dalam berinteraksi sosial. Keduanya berkontribusi pada pembentukan masyarakat yang bermoral
moral dan taat, menciptakan keharmonisasian dalam kehidupan sosial. Keadilan adalah pengakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban. Ketertiban adalah suatu kondisi di mana segala sesuatu berjalan sesuai aturan, norma, atau hukum yang berlaku. Kesejahteraan adalah kondisi di mana individu atau kelompok masyarakat dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, baik itu kebutuhan fisik yaitu sandang, pangan, dan papan, kebutuhan sosial, pergaulan, dan kasih sayang, maupun psikologis yaitu kebahagiaan dan ketenangan. Temuan ke-12, sains adalah himpunan pengetahuan manusia yang dikumpulkan melalui suatu proses pengkajian dan dapat diterima oleh rasio. Teknologi adalah penerapan ilmu pengetahuan untuk menciptakan alat dan metode yang membantu menyelesaikan masalah serta meningkatkan efisiensi dalam kehidupan manusia. Dan seni adalah suatu nilai hakiki yang tidak bisa dipisahkan dengan manusia. Temuan ke-13, IPTEK yang mempelajari perkembangan teknologi berdasarkan pengetahuan ilmiah. Ilmu pengetahuan mencakup proses observasi, eksperimen, dan analisis fenomena alam. Sedangkan teknologi adalah aplikasi praktis dari ilmu pengetahuan untuk memproduksi barang dan jasa. Dampak IPTEK ada dua, yaitu dampak dari sisi positif dan negatif. Dampak positif yang pertama ada kemudahan akses informasi, yaitu mempermudah individu mendapatkan informasi dan berkomunikasi secara global. Yang kedua, inovasi dan pertumbuhan ekonomi, mendorong inovasi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan produktivitas. Yang ketiga, perkembangan kesehatan, memfasilitasi pengembangan teknologi medis yang lebih efektif. Adapun dampak negatifnya, yang pertama adalah meningkatkan ketergantungan pada perangkat digital, yang kedua pencemaran lingkungan, menyebabkan polusi limbah teknologi, yang ketiga kesenjangan sosial, memperlebar jurang antara yang memiliki akses teknologi dan yang tidak. Pertemuan ke-14, lingkungan adalah suatu media di mana makhluk hidup tinggal, mencari penghidupannya, dan memiliki karakter serta fungsi yang khas yang mana terkait secara timbal balik dengan keberadaan makhluk hidup yang menempatinya, terutama manusia yang memiliki peranan yang lebih kompleks dan real. Manusia pun berlaku sebagai makhluk sosial yang saling berhubungan dan keterkaitannya dengan lingkungan dan tempat tinggalnya. Segala yang ada pada lingkungan dapat dimanfaatkannya oleh manusia untuk mencukupi kebutuhan hidup manusia. Karena lingkungan memiliki daya dukung, yaitu kemampuan lingkungan untuk mendukung kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Seringkali lingkungan yang terdiri dari sesama manusia disebut juga sebagai lingkungan sosial. Lingkungan sosial inilah yang membentuk sistem pergaulan yang besar peranannya dalam membentuk kepribadian seseorang. Pertemuan ke-15, lingkungan sosial adalah wilayah tempat berlangsungnya berbagai kegiatan dan interaksi antar berbagai perantaranya dengan simbol dan nilai terkait dengan ekosistem dan tata ruang. Problematika sosial adalah persoalan karena menyangkut tata kelakuan yang berlawanan dengan hukum. Problematika sosial karena faktor ekonomi yaitu kemiskinan dan pengangguran. Problematika sosial karena faktor kebudayaan yaitu perceraian, kenakalan anak. Isu global merupakan persoalan lintas budaya yang sedang hangat dibicarakan pada masa sekarang oleh masyarakat sekarang di dunia. Contohnya konflik antar negara, yaitu Israel dan Palestina. Konflik berlarut-larut ini melibatkan klaim wilayah dan hak asasi manusia dengan dampak kemanusiaan yang besar di Gaza dan tepi barat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.